Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan seorang ibu yang meninggal di tempat kerja putrinya sendiri. Apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Untuk memahami cerita kali ini, aku ingin memperkenalkan 6 tokoh dan ini mudah banget, Rek. Ada mama, ada papa, ada putri pertama, putri kedua, putri ketiga, dan teman mama. Ada total 6 orang. Dan yang satu orang ini nanti munculnya, jadi kita perlu bicarakan 5 orang ini alias keluarga ini. Keluarga ini merupakan keluarga yang biasa, yang bisa dibilang tidak berbeda dengan keluarga lainnya. Ya sama lah kayak kita ya, makan biasa, tidur biasa, ya pola hidupnya juga biasa banget. Papa dan mama ini mereka memiliki sebuah usaha kecil, yaitu memiliki satu toko kecil, dan itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, si mama ini dari dulu memang orangnya itu bawaannya kayak selalu sedih, selalu depresi, selalu agak down gitu orangnya. Bahkan orang-orang sekitar yang pernah ketemu si mama ini bilang, orang itu terkesan seperti seseorang yang selalu membutuhkan tempat bersandar. Jadi bawaan orangnya sendiri memang agak orangnya lemah, kayak membutuhkan ayoman orang sekitar gitu. Udah gitu suaminya juga seseorang yang agak posesif, bisa dibilang agak patriarki, bisa dibilang agak keras. Sehingga ibunya ini kayak lebih depresi lagi, lebih lagi mencari orang tempat dia bisa bersandar. Si ibu ini terhasut di agama palsu. Dan sebenarnya aliran sesat kayak gini mungkin merupakan tempat yang sangat cocok untuk seseorang yang membutuhkan tempat bersandar, karena merupakan satu-satunya tempat yang mau mendengarkan cerita dan juga menasehati, kamu itu nggak apa-apa, kamu baik-baik saja kok, tenang, kamu itu pasti dicintai sama dewa kita, kayak gitu. Si suami itu tahu kalau si istrinya ini ternyata terhasut di agama palsu ataupun aliran sesat. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena si papa ini orangnya memang agak keras, agak posesif, itu langsung dimarahi. Mah, sudah saya bilangin nggak usah aneh-aneh, ngapain kamu ke sana? Mulai minggu ini berhenti, jangan ke tempat itu, nggak usah lagi ke sana. Ibadah apa itu aliran sesat, gitu kan. Dan untungnya juga mungkin karena si mama ini begitu nurut sama si suaminya, dia itu langsung keluar dari aliran sesat itu. Dan sejak saat itu, dia tuh mulai mencari lagi, ada nggak tempat aku bisa bersandar? Ada nggak orang yang mau mendengarkan ceritaku? Dan bertemulah dengan satu teman baru. Nah, ini adalah tokoh ke-6 yang di sini tadi, yang sudah aku jelaskan. Teman si mama. Si temennya ini orang ngapain, Mas Hanso? Nah, orang ini dia itu juga punya toko, lokasinya lumayan dekat dengan toko yang dimiliki oleh keluarga ini. Sehingga mamanya ini udah nggak ke aliran sesat, punya lebih banyak waktu. Jadi kalau ada waktu senggang dikit ke sana, ketemu temennya, ngomong-ngomong gitu. Nah, pertamanya si suami juga merasa tenang karena udah keluar dari aliran sesat. Udah nggak diminta-minta duit, udah gitu orangnya nggak aneh-aneh, nggak ada kepercayaan aneh-aneh gitu. Dan lama-lama hubungan antara si mama dengan temennya ini itu semakin akrab, semakin mendekat. Namun entah kenapa, semakin si mama ini dekat dengan teman barunya, hubungan suami istri itu menjadi semakin buruk. Bahkan bisa dibilang hubungan di dalam keluarganya ini memburuk. Bahkan mulai suatu saat, 3 putri bersama mamanya ini mulai memukuli papanya. Loh, kenapa kok dipukuli? Si mama ini mulai minta cerai dengan suaminya. Tapi si suaminya ini, dia ini agak keras, agak patriarki. Pemikirannya bisa dibilang kayak pemikiran orang dulu gitu. Jadi kayak, enggak, aku enggak mau cerai. Aku harus mempertahankan keluarga ini. Bentar, di sini perlu diingat, bukan berarti mempertahankan keluarga itu jelek, bukan. Tapi kalau misalnya kedua pihak itu diuntungkan dengan cerai daripada tiap hari tengkar, kan cerai juga nggak buruk gitu. Ya toh, maksudku itu bukan berarti menjaga keluarga itu buruk loh ya, jangan disalah paham. Tapi si papa ini terus-menerus berusaha untuk menjaga kesatuan keluarga. Dan untungnya perceraian itu tidak terjadi. Namun suatu hari papanya ini meninggal diakibatkan penyakit kanker. Dan yang bikin lebih sedih lagi, di saat papanya ini meninggal, 3 putri dan istrinya itu tidak pernah menjenguk sama sekali. Yang merawat si papa hingga hari terakhir adalah saudara kandungnya. Kayak kakaknya ataupun adiknya. Istri dan 3 putrinya itu sama sekali tidak menjenguk
dan bahkan tidak peduli hingga hari kematiannya. Dan meninggallah ayahnya ini di tahun 2019. Sedangkan 3 putrinya mulai tahun 2018 mereka itu mulai membuka sebuah kafe di daerah Gyeonggi itu, provinsi Gyeonggi, kota Anyang. Mungkin banyak yang nggak tahu, Mas, kota Anyang itu ningdi, Mas. Di mana itu? Kota Anyang itu bisa dibilang kotanya Kim Jong-un. Oke, kota Anyang. Bukan Anyang, Anyang. Dan jujur kafenya ini pertamanya itu berjalan cukup baik di tahun 2018. Tapi seperti yang kita semua tahu, tahun 2020 kejadian apa? COVID membludak. Diakibatkan itu, jumlah pengunjung yang biasanya datang itu menurun drastis sehingga mulai bulan Maret tahun 2020 pendapatan kafe ini menurun begitu drastis dan mulai minus. Tapi yang namanya bisnis itu kan nggak mudah ya, karena minus langsung ditutup gitu. Jadi mereka ini masih berusaha untuk bertahan, tapi berusaha untuk mengurangi pengeluaran dengan cara, bantu kafe ini loh, harus bikin kue, bikin apa, bantu ya Ma. Nah, mamanya juga diminta tolongi untuk kerja di kafe. Jadi di kafe ini nggak cuma jual kopi ataupun minuman, tapi ya juga jual kayak kue tar lah ataupun sedikit jajan-jajan gitu, sehingga cukup banyak yang harus dilakukan. Tapi untungnya meskipun pendapatan tokonya ini terus turun, mereka ini sebenarnya masih punya warisan dari papanya yang udah meninggal. Papanya waktu meninggal itu mewariskan 1 unit apartemen dan juga uang cash sekitar 400 juta Korea won. Oke, kalau apartemennya ini ada di daerah Seoul, untuk 1 unit apartemen di Seoul, kalau bisa beli itu tergolong kaya di Korea saat ini. Karena apartemen di Korea itu sekarang minim harga berapa ya? Sekitar 500 hingga 700 juta won. Ditambah lagi dengan uang cash 400 juta won. Jadi ya kita anggap paling nggak 1 miliar Korea won. Itu senilai 12 miliar rupiah. Itu sama sekali bukan nominal yang kecil buat orang Korea. Orang Korea sendiri, wah 1 miliar itu uang yang besar ya semua. 1 miliar rupiah itu juga uang yang besar. Jadi paling nggak mereka ini punya rumah dan juga punya warisan uang senilai 400 juta Korea won. Nah, waktu terus berjalan hingga pada tanggal 24 Juli tahun 2020. Masuklah sebuah telepon ke 119 alias 911-nya Korea. Halo, di sini mama saya pingsan di tempat kerja kami. Boleh nggak dikirimkan tim medis? Tim medis datang. Seketika tim medis datang, tim medis itu kaget loh. Ini bukan pingsan ini meninggal. Dan ketika dilihat cukup banyak luka memar di bagian tubuh mamanya ini, kayak di betis, daerah tangan, bahkan di kepalanya. Tapi karena nafasnya ini sudah berakhir, tim medis memanggil polisi untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Polisi langsung datang, investigasi, dan pertama yang dilakukan oleh polisi adalah tanya ke putrinya. Kan itu toko putrinya sendiri. Ini kenapa kok ibunya pingsan di sini? Si putri pertama ini jawab, jadi gini Pak, kemarin kita itu lagi banyak kerjaan, harus bikin kue ini, kue itu. Nah, mama ini kan udah saya bilangin, bikin kue ini caranya gini, resepnya ini. Dan sebenarnya pembuatan kue itu ternyata membutuhkan cukup banyak akurasi. Kayak takarannya harus gini, harus masuk setelah berapa menit, difermentasikan berapa menit, habis itu diolesi apa, kayak gitu itu. Nah, mamanya ini mungkin juga kecapean akibat COVID, harus kerja terus, tapi juga pendapatan turun, harus kerja terus gitu ya. Mamanya ini disuruh buat, mamanya itu bilang, aduh gak kuat aku gitu. Tapi anaknya itu maksa, dan katanya mamanya itu saking jengkelnya dituanglah garam ke makanan yang sudah disiapkan. Nah, di situ putrinya marah dan mereka bilang sendiri bahwa mereka ini sedikit mukul mamanya karena jengkel. Tapi kita sendiri follow mendengar cerita ini agak aneh ya, loh. Maksud karena gitu aja mamanya langsung dipukul sih? Loh, kok gitu? Nah, polisi juga merasakan sesuatu yang aneh sehingga polisi coba melakukan investigasi lebih dalam lagi. Coba dicek CCTV yang ada di dalam kafe, tapi di situ juga nggak ditemukan momen ataupun saat anaknya ini memukuli mamanya. Di saat polisi kebingungan, tiba-tiba tim forensik itu bilang, Pak polisi, ini setelah kita cek tubuh korban, ya si mama itu, kita temukan diperkirakan ini Pak polisi ya, ibunya ini dipaksa ataupun kayak didorongin obat anti nyeri sekitar 30 menit sebelum meninggal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak polisi, kayak gitu.
di saat tim forensik bilang kayak gitu, tidak lama setelah itu, tim forensik yang digital itu juga bawa satu info ke Pak Polisi. Pak Polisi, kami barusan cek ini HP dari putri pertama. Ini kok ada chattingan sedikit menyeramkan ya Pak Polisi. Apa chattingannya? Loh ini dilihat, wah dibaca. Malam ini kita harus kasih pelajaran ke cewek itu. Terus putrinya balas, iya malam ini harus, pokoknya harus kita kasih pelajaran. Dibalas lagi, kalau nggak kalian semua, adik-adik kamu itu seharusnya penuh berkat. Pasanganmu itu sebenarnya orang kaya, presiden, pejabat bisa. Tapi semua ini terhalang gara-gara cewek itu. Dibalas lagi sama putrinya, iya siap. Karena SMS-nya ini lumayan mencurigakan, polisi ngecek ini nomornya siapa yang SMS. Yang chattingan sama putri pertama ini siapa. Dan setelah diperiksa, nomor itu merupakan nomornya pemilik gedung kafe itu. Nah, jadi 3 putrinya ini kan nyewa tempat. Nah, ternyata putri pertamanya ini chattingan sama pemilik gedungnya ini. Dan ternyata orang ini juga merupakan teman akrab dari si mama. Ya, orang yang tadi. Yang mulai jadi akrab setelah mamanya keluar dari aliran sesat. Nah, ini itu orang yang sama. Karena ini agak aneh, akhirnya polisi nyoba mencari tahu lebih lanjut. Dan ternyata alasan mengapa mamanya juga pengen cerai, dulu sempat pengen cerai sama suaminya, itu juga diakibatkan si dukun ini. Mulai sekarang tak panggil si dukun. Si dukun ini juga bilang ke si mama, kamu itu sebenarnya kaya loh, kamu ini berkat keuangan banyak, tapi wah semua ini terhalang suami kamu. Dan juga satu hal, kalau kamu tinggal bareng sama suami kamu itu bakal mati duluan, mending kamu cerai. Si dukun ini sering bilang kayak gitu, sehingga mamanya itu dulu mau cerai sama suaminya. Dan bahkan yang nyuruh mukuli suaminya ya si dukun ini juga ternyata. Tapi sekarang kondisinya terbalik. Dukun yang dulunya teman dekat si mama, sekarang menjadi teman dekat dari 3 putri. Dan yang diserang adalah mamanya. Dan sekarang situasinya terbalik. Dulu si dukun ini dekat sama si mama, menyuruh untuk menyerang si papa. Sekarang si dukun ini dekat sama 3 putri untuk menyerang si mama. Polisi yang akhirnya mulai lebih curiga, dia itu coba cari tahu lebih dalam lagi. Ada nggak bukti yang bisa ditemukan? Dan dari CCTV itu terlihat legit banget. 3 putri ini pada tanggal 24 Juli 2020 ya di hari kematiannya, tapi di subuh hari jam 00.20. Waktu mamanya nggak mau masak karena kecapean, mamanya itu diajak ke suatu tempat. Pas CCTV-nya itu nggak bisa ngeliat. Jadi misalnya kameranya ngadep sini, mamanya itu dibawa ke bawah sini. Dan di situ 3 putrinya pukulin mamanya selama 3 jam. Udah dipukulin 3 jam, berarti hingga jam 3 dipukulnya. Jam 9.43 mamanya ini disuruh bangun, disuruh kerja lagi. Tapi karena kemarin malamnya dipukuli, mamanya ini nggak bisa berdiri dan kesusahan untuk bekerja. Melihat itu, mereka bertiga kembali lagi memukuli mamanya. Dan diakibatkan itu, mamanya pingsan. Dan pada jam 11.10, mamanya udah pingsan itu, didorongkan satu obat anti nyeri ini. Terus biar sembuh. Dibiarkan selama 30 menit, baru setelah itu telepon ambulans. Melihat ini, polisi langsung menindaklanjuti ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh putrinya sendiri. Dan langsung dibawa ke sidang. Dan untungnya, putri pertama, kedua, ketiga, mereka semua menerima hukuman penjara. Putri pertama penjara 10 tahun, putri kedua dan ketiga 7 tahun. Dan untuk si dukun ini menerima hukuman 2,5 tahun. Karena dari polisi memandang orang ini juga merupakan orang yang terlibat dan juga yang membuat rencana. Tapi 3 putri ini menuliskan pesan kepada jaksa untuk meminta keringanan hukuman kepada si dukun. Dengan alasan itu semua adalah perbuatan kita, bukan si dukun. Ibu itu ibu orang baik, bukan orang jahat. Malah 3 putrinya ini membela si dukun. Tapi untungnya kejaksaan tidak menerima surat keringanan itu dan tetap dihukum 2,5 tahun. Dan mungkin 7 tahun lagi ketika putri kedua ketiga keluar dari penjara dan juga tahun ke-10 waktu putri pertama juga keluar, mungkin banyak yang ngira ya paling enggak mereka kan bisa melanjutkan kafe Mas Ansol, udah ada uang 400 juta dan apartemen gitu kan. Enggak, tidak bisa seperti itu karena di saat mereka ini sedang diperiksa, mereka ini menuliskan surat perwakilan kepada si dukun, meminta si dukun ini menjual apartemen yang diwariskan oleh orang tuanya. Dan setelah itu, mereka membeli gedung yang dimiliki si dukun ini
Waktu dukunnya beli ini gedung di harga 400 juta Korea won. Dan gedungnya ini merupakan gedung yang sangat tidak laris, yang jarang orang nggak mau ada yang minjem toko itu. Pokoknya gedung yang nggak laris banget. Itu gedung dibeli sama putri pertama, atas nama putri pertama dengan harga 850 juta. Bisa dibilang dukun ini menghilangkan papa, menghilangkan mama, dan memakan uang dari keluarga ini. Bolo-bolo. Satu hal yang selalu digunakan oleh si dukun ini untuk mengiming-imingi 3 putri adalah kalian semua ini seharusnya udah ketemu cowok-cowok yang sukses dan memiliki keluarga yang bahagia. Apalagi kebetulan 3 putri ini semua berusia 40 tahunan dan mereka belum menikah. Menurutku hal yang tertoksik di kejadian kali ini adalah seseorang yang tidak puas dengan kehidupannya diajarkan untuk mendorong permasalahan dalam hidupnya kepada orang lain, seakan-akan masalah ini terjadi diakibatkan oleh orang lain, alias terus dibilangi kayak kamu itu nggak salah, yang salah itu dia, yang salah itu dia, kamu itu aneh, bukan kamu yang salah, dan ini bikin aku pengen bilang satu kalimat kepada Polo. Di saat Polo ada di dalam masa-masa kesusahan, berkumpullah dengan orang yang memberi masukan yang dingin tapi objektif. Jangan bergaul dengan orang yang memberi masukan hangat tapi tidak berguna. Dan seharusnya 3 putrinya sendiri juga mikir, apakah mereka tidak bisa nikah itu diakibatkan mamanya atau mereka sendiri? Mereka seharusnya tanya diri mereka sendiri ya tuh. Jangan-jangan semua cowok yang datang tak tolak. Jangan-jangan ekspektasiku tentang suamiku terlalu tinggi. Jangan-jangan aku yang masih belum bisa menikah. Tapi 3 putri ini tidak menyadari kesalahan mereka, melainkan mereka menyalahkan orang lain. Lebih tepatnya mama mereka di kejadian kali ini. Dan mungkin kalau mereka menyadari kejadian ini, paling tidak mereka bertiga masih bisa pergi ke pesta pernikahan bersama dengan mamanya. Tapi sepertinya kedepannya 3 putri ini sudah tidak bisa lagi memiliki pernikahan yang bakal dihadiri oleh orang tua mereka. Ya syukur-syukur kalau dukun itu mau jadi mereka. Oke follow jadi cerita kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di